Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan NHM, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, para imam, yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian zuhur di Kamis yang keempat di bulan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita sudah memasuki tahun baru Masehi, tahun baru Syamsiyah. Ini sudah sampai di tanggal 22 Desember. Berarti hanya tinggal menghitung hari. Maka mudah-mudahan bertambahnya usia kita semakin beriringan dengan bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengawali. Ini nggak ada ibu-ibunya ya, Pak Ustadz ya? Oh ada. Agak malu berarti. Mari kita awali kajian fikih seperti biasa. Untuk Kamis terakhir kita materi kajiannya adalah ilmu fikih yang akan membahas tentang tata cara ibadah kita, mulai dari bersuci, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Maka mari kita mulai kajian di siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah ala hadrati habibina syafi'ina sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kalau dilihat dari raut mukanya rata-rata pendukung Argentina ini. Mas Oji pendukung Prancis Mas. Baiklah, kita awali materi kajian kita di siang hari ini singkat, yaitu pengantar tentang fikih sholat. Itu sudah saya bagikan lembaran, juga ada PDF-nya yang mungkin sudah oleh Pak Arifin dibagi di grup ya Pak ya. Jadi nanti barangkali kalau lembarannya hilang bisa ada di PDF-nya. Kita akan mulai karena beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang fikih toharoh, yang membahas tentang bersuci. Kita sudah selesai membahas bagaimana bersuci dari hadas. Kita juga selesai membahas bagaimana bersuci dari najis. Kita sudah membahas macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkan najis. Itu semua adalah pengantar kita untuk memasuki kajian yang utama di hari ini dan untuk pertemuan-pertemuan setelahnya insya Allah, yaitu tentang sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ibadah sholat ini adalah tiangnya agama. Bahkan kata baginda Nabi SAW dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah au kama qala. Kata baginda Nabi, nanti di hari kiamat amalan dari seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Bukan sedekah, bukan puasa, bukan zakatnya, tetapi amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan, diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Makanya Al-Quran ketika memerintahkan sholat menggunakan redaksi aqimus sholah, bukan if'alus sholah. Kalau if'al artinya kerjakan, tetapi Al-Quran menggunakan aqimu itu artinya dirikan.
Kerjakan beda dengan mendirikan. Kalau kerjakan yang penting sholat gitu aja. Tetapi Al-Quran menggunakan kata-kata aqama yuqimu iqamatan. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Artinya apa? Bahwa sholat yang kita dirikan sehari 5 waktu itu memiliki ketentuan-ketentuan yang dirinci di dalam syariat. Nah, inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya ibadah itu di dalam Islam secara besar terbagi menjadi 2. Ada ibadah itu yang sifatnya mutlaqah. Mutlaqah itu oleh syariat hanya diperintahkan secara global, tapi tidak diatur rincian teknis, rincian mainnya. Contohnya apa? Seperti berzikir misalnya. Ini disebut dengan ibadah mutlak karena Al-Quran hanya mengatakan fazkurullaha zikron katsiran. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Al-Quran nggak menentukan waktunya kapan, banyaknya berapa kali, nggak diatur di dalam syariat. Maka terserah kita, semampunya kita mau kuat zikir sampai kapan. Kemudian contohnya lagi ibadah yang mutlaqah, misalnya membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka nggak ditentukan mau habis sholat, mau sebelum tidur, terserah. Contoh lagi ibadah yang mutlaqah yang tidak diatur rinciannya, menuntut ilmu. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu, tetapi nggak diatur kapan. Maka terserah kita yang menertibkan jadwalnya. Mau kajian setiap hari Kamis, setiap hari Senin, atau Minggu subuh, itu terserah. Karena syariat tidak mengatur secara detail teknisnya. Nah, tetapi di samping ibadah yang mutlak, ada yang disebut dengan ibadah yang muqayyadah. Ibadah yang aturan detailnya diatur oleh syariat. Di antaranya adalah ibadah sholat ini. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, dengan waktu spesifik yang sudah ditentukan sama Allah. Waktunya sudah ditentukan, rokaatnya pun sudah ditentukan, nggak bisa kita ngarang sendiri. Ustadz, subuh itu kita lagi seger, habis mandi, seger, istirahat, kenapa nggak subuh 4 rokaat aja, 2 rokaat kurang banyak, barangkali gitu. Oh, nggak bisa. Sholat asar itu capek Pak Ustadz, lagi pulang kerja, lagi keringetan. Kenapa nggak sholat asar aja yang 2 rokaat? Kenapa 4 rokaat? Ditukar aja, nggak bisa. Karena ini adalah ibadah yang muqayyadah. Aturan detail teknisnya sudah diatur sama syariat. Nah, maka dalam pertemuan hari ini, di siang hari ini, kita akan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Diawali dengan istilah-istilahnya. Yang pertama kita akan membahas apa arti sholat itu sendiri. Situ di lembaran yang Bapak Ibu pegang, sholat itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a bi khair. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Sholla yusolli sholatan, secara bahasa, penggunaan bahasa itu artinya adalah doa. Makanya di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolat, sholla yusolli. Apakah sholat di situ artinya adalah sholat seperti yang kita lakukan? Tidak. Tetapi arti bahasanya adalah berdoa. Allah memberikan rahmat kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para malaikat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ketika Allah memerintahkan baginda Nabi untuk mengambil harta zakat dari orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan Nabi sholli 'alaihim, bukan sholatlah kepada mereka, bukan, tapi berdoalah. Itulah kenapa amil zakat itu ketika mengambil harta zakat disunnahkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Berdasarkan ayat ini, washolli alaihim, bukan sholatlah untuk dia, tetapi berdoa. Nah, itu arti sholat secara bahasa itu doa. Nah, sekarang arti secara istilah apa? Ketika kita mendengar sholat, yuk mari kita dirikan sholat. Sholat itu diwajibkan 5 kali dalam 1 hari. Maka sholat memiliki makna istilah. Para ulama mendefinisikannya di dalam definisi yang singkat. Apa itu? Af'alun wa aqwalun makhsusatun
muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yang pertama adalah af'alun, gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas. Wa aqwalun, dan ucapan-ucapan. Makhsusotun, yang tertentu. Jadi sholat itu adalah kumpulan dari gerakan dan ucapan tertentu yang sudah diatur caranya. Muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bit taslim, yang ditutup dengan salam. Nah, itu definisi sholat. Jadi sholat itu adalah kumpulan ucapan dan gerakan tertentu yang diatur oleh syariat, di mana kumpulan ucapan dan gerakan itu dibuka dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Lalu ditutup dengan salam. Nah, tapi yang perlu dicatat Bapak Ibu, definisi ini adalah definisi sholat dalam kondisi normal, ghaliban, normalnya begitu. Mengapa perlu diberi catatan begitu? Karena kata ulama ada praktek sholat yang dalam prakteknya misalnya hanya akwal, ucapan saja, tapi nggak ada gerakan. Akwalun la af'alun, apa contohnya? Ucapan tapi nggak ada gerakannya. Di sini dicontohkan kasolatil janazah. Seperti kita mensolati jenazah, maka itu adalah didominasi oleh akwal, tidak ada af'alnya di situ. Atau lagi sholatul marbut, sholatnya orang yang diikat. Jadi dia misalnya disiksa dalam sebuah peperangan, ditawan, kemudian dia disiksa, kemudian badannya diikat. Apakah sah sholatnya tanpa gerakan? Sah, kata ulama. Maka sholat yang seperti ini cukup menggunakan akwal, ucapan saja, tanpa af'al. Atau contoh yang lain adalah sholatnya orang yang sakit, yang sudah tidak memungkinkan untuk bergerak, maka dia cukup menggerakkan gerakan sholat itu di dalam hatinya. Nah, ini contoh sholat yang akwalun la af'alun. Ada lagi yang kedua, af'alun la akwalun. Contoh sholat yang dia gerakan saja tanpa ada ucapannya. Sholatnya siapa kira-kira, Pak? Jadi dia gerakan tapi nggak ada ucapan. Kalau tadi kan gerakan ucapan tanpa gerakan. Sekarang sebaliknya. Kira-kira sholatnya siapa? Sini dicontohkan sholatul akhros. Mohon maaf, sholatnya orang yang bisu. Jadi orang yang bisu dalam bahasa Arab disebut akhros. Dia sah secara fikih meskipun nggak ada ucapan dari lisannya. Cukup gerakannya saja. Itu contoh. Ada lagi, la af'alun wala aqwalun. Sholat yang nggak ada gerakan juga nggak ada ucapannya. Contohkan kasolatil akhras al marbut. Sholatnya orang yang bisu, yang diikat. Bisu diikat. Dia nggak bisa ngucapin, nggak bisa bergerak juga, ya sudah murni di dalam hati. Itu pun juga sah secara fikih. Nah, jadi itu pengecualian-pengecualian. Tetapi secara umum yang namanya sholat itu adalah kumpulan ucapan, kumpulan gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, itu definisi sholat, Pak, ya. Sekarang kita sudah paham definisinya. Maka yang penting untuk kita bahas adalah ada beberapa istilah yang penting sekali untuk kita pahami, karena istilah ini penting berkaitan dengan sholat yang kita lakukan sehari-hari. Setidaknya ada 6 istilah. Nah, nanti 6 istilah ini akan kita rinci masing-masing dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi saya ingin memperkenalkan maknanya dulu, baru nanti kita pelan-pelan merincinya. Yang pertama ada yang disebut dengan syurut. Syurutus sholah. Disebut dengan syarat-syarat sholat. Lalu setelah syurut ada yang dinamakan dengan arkanun. Apa arti arkan, Pak? Rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Saya sudah menjelaskan beberapa pertemuan lalu, bedanya syarat dengan rukun kalau di dalam ilmu fikih itu apa? Syarat dan rukun punya titik persamaan, sama-sama harus dilakukan agar sholat kita sah. Tetapi bedanya, kalau syarat itu dilakukan sebelum ritual, itu namanya syarat. Kalau rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam ritualnya. Contoh, Pak, di dalam sholat kita harus menutup aurat.
menutup aurat itu termasuk syarat apa rukun sholat? Kira-kira syarat. Kenapa syarat, Pak? Karena dilakukan sebelum prosesi sholatnya itu. Kita harus bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Maka toharoh dari hadas dan najis termasuk syarat apa rukun? Syarat, karena di luar. Nah, kalau takbiratul ihram, sujud, membaca Al-Fatihah, itu termasuk syarat apa rukun? Rukun, karena masuk di dalam ritualnya. Nah, itu yang membedakan. Jadi, ada syarat, ada rukun. Keduanya sama-sama harus dilakukan, cuman bedanya syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Kemudian yang ketiga, ada ab'ad, ada hayat. Ini juga penting. Kedua-duanya ini sama-sama sunnah, Pak. Artinya, kalau nggak dilakukan pun sholat kita tetap sah. Jadi ada di dalam sholat itu namanya sunnah ab'ad. Ada di dalam sholat namanya sunnah hayat. Kedua-duanya sama-sama sunnah. Yang artinya kalau ditinggalkan tidak sampai membuat sholat kita tidak sah. Beda dengan rukun. Rukun atau syarat kalau nggak terpenuhi maka sholat kita nggak sah. Nah, kalau sunnah ab'ad dan hayat ini adalah kesunahan saja, anjuran untuk kesempurnaan sholat. Cuman bedanya apa? Ab'ad dengan hayat. Nah, di sini ulama membedakan. Apa bedanya, Mas Uji? Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu anjuran di dalam sholat, tapi kalau kita tidak mengerjakannya, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Misalnya lupa, saya ambil contoh, nanti kita akan rinci semuanya. Contohnya, tasyahud awal. Rokaat kedua karena banyak pikiran, habis meeting kepikiran, hasil rapat banyak tugas misalnya. Sering kan kita begitu, Pak ya. Sholat rokaat kedua langsung berdiri aja, nggak pakai tahiyat awal. Loh gimana Pak Ustadz, sholat saya sah nggak pakai tahiyat awal? Sholatnya sah. Karena tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Tetapi dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi kalau kelupaan. Nah itu. Kalau sunnah hayat, kalau kita tinggalkan, ya sudah berarti memang nggak rezekinya. Nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Ya sudah sunnah ditinggalkan ya udah clear. Contohnya apa? Ketika kita rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu namanya sunnah, sunnahnya hayat. Dianjurkan untuk kesempurnaan sholat, tapi kalau kita lupa, banyak pikiran ketika rukuk melamun, kok tiba-tiba imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, baru ingat. Aduh, belum baca tadi. Ya udah nggak masalah, sholatnya tetap sah. Saya harus sujud sahwi nggak Pak Ustaz? Nggak perlu, karena sunnah hayat. Nah, nanti kita akan rinci sunnah ab'ad ada 6 jumlahnya, sunnah hayat ada banyak jumlahnya. Nanti kita akan rinci semuanya. Jadi ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Saya ulang lagi, sunnah ab'ad itu adalah kesunahan sholat yang kalau ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi, sujud karena lupa. Beda kalau sunnah hayat. Itu istilahnya yang keempat. Kemudian, dua istilah terakhir ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan saat kita sholat. Dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan mubtilatun. Yang kedua disebut dengan makruhatun. Mubtilat itu artinya hal-hal yang membatalkan sholat. Namanya mubtilat. Nanti pun akan kita rinci. Terkadang ada ucapan, terkadang ada gerakan. Ucapan bagaimana yang membatalkan sholat. Ada aturannya di dalam fikih. Ini disebut dengan mubtilat. Tetapi ada sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, tapi kalau memang harus kita kerjakan karena nggak sengaja, sholat kita nggak batal. Nah ini yang dimaksud dengan makruhat. Kalau kita mengerjakan hanya sebatas makruh, kurang bagus gitu aja. Tetapi nggak sampai membatalkan. Contohnya apa Pak Ustadz? Contoh, sholat sambil menahan kencing. Ulama mencontohkan begitu. Nanti banyak, makruhat itu banyak. Salah satunya, sholat sambil menahan kencing. Ustadz, saya ingin cepat-cepat biar dapat takbiratul ihram yang pertama. Fadilahnya besar. Betul takbiratul ihram fadilahnya besar. Tetapi menahan kencing adalah makruh. Menahan kencing hukumnya makruh. Bahkan kata Nabi, idza hadarul isya wal asya quddimal asya. Kalau kamu lagi
azan Isya berkumandang, di hadapanmu ada makanan, yang didahulukan sholat Isya apa makan malam dulu, Pak? Kata Nabi, makan dulu. Quddimal asya. Kalau ada Isya, kemudian datang Asya. Asya itu hidangan makan malam. Kata Nabi, quddimal asya. Dahulukan makan malam. Lebih baik kita makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Nah, itu namanya makruhat. Menahan pipis, menahan buang air besar. Lebih baik selesaikan aja dulu. Baru kemudian bersuci, baru kemudian sholat. Nah, itu termasuk makruhat. Jadi itu istilahnya, Pak ya. Ada 6 istilah yang nanti secara detail masing-masing akan ada pembahasannya tersendiri. Syurut, arkan, ab'ad, hayat, kemudian mubtilat, dan makruhat. Nah, 6 istilah itu saya kira penting untuk diingat-ingat. Nah, kita sudah mengenal istilah yang berkaitan dengan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih syaratnya sholat. Maka ulama membagi dua, Pak. Ulama membagi syarat sholat itu kepada dua. Yang pertama adalah syurutul wujub, syarat wajib. Yang kedua adalah syurutus sihhah, syarat keabsahan. Nah, yang kita bahas di siang hari ini cukup 1 poin saja, yaitu syurutul wujub. Syarat wajibnya sholat. Artinya, ketika hal-hal ini sudah terpenuhi di dalam seorang mukmin, maka dia hukumnya wajib terkena taklif melaksanakan sholat. Sebaliknya, kalau ada salah satu dari hal-hal ini yang tidak ada pada seseorang, maka dia tidak terkena taklif kewajiban sholat. Nah, ini disebut dengan syurutul wujub. Syarat yang membuat seseorang itu wajib melakukan sholat di dalam syariat. Ada berapa? Ada 6. Mari kita rinci satu persatu dengan cabang-cabang permasalahan yang ada di dalamnya. Yang pertama, di sini disebutkan adalah al-Islam. Nah, kalau ini sudah jelas, Pak ya. Syarat wajib sholat yang pertama adalah muslim yang mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka syarat yang pertama ini adalah muslim. Artinya apa? Orang kafir asli tidak kena taklif melaksanakan sholat. Ada seorang yang baru mengikrarkan syahadat di usia ke-60 tahun. Baru mendapat hidayah, baca syahadat. Maka kapan dia wajib sholat? Ya setelah usia 60 tahun itu. Apakah dia wajib mengqodoi sholatnya dari balik umur 15 sampai usia 60 tahun? Tidak wajib. Karena al-Islam yahjubu ma qablah. Islam itu menutup yang sebelumnya. Jadi ketika dia mengikrarkan syahadat, setelah itu baru taklif sholat diwajibkan bagi dia. Karena syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Kalau kasusnya murtad gimana? Wal'iyazubillah. Ada orang yang muslim. Kemudian di usia ke-30 dia memutuskan untuk murtad. Kemudian di usia 35 balik ke Islam lagi. Maka kata ulama dia bukan kafir asli. Dia adalah sebenarnya orang Islam yang keluar yang disebut dengan murtad kemudian kembali ke Islam. Kalau murtad statusnya beda dengan kafir asli. Kalau orang murtad wajib mengqodoi sholat yang sudah ditinggalkannya. Nah, ini yang membedakan konsekuensi hukum fikihnya. Kalau orang kafir asli mau berapa puluh tahun pun dia kemudian syahadat, maka baru wajib sholat setelah itu. Tapi kalau orang murtad memutuskan sholat, masuk Islam lagi, maka mohon maaf, sholat yang ditinggalkannya selama dia murtad itu dikalkulasi dan wajib diqodho. Nah itu Pak ya. Jadi konsekuensinya itu. Yang kedua, syarat wajibnya sholat adalah al-bulugh. Ketika orang muslim itu sudah mencapai usia balik. Atau dalam bahasa fikih disebut dengan ihtilam. Pertanyaannya adalah, apa standar menentukan orang itu sudah akil balik? Standarnya apa? Apakah berbulu? Tidak. Ternyata ulama menentukan 3 kriteria untuk menentukan kapan orang itu disebut balik. Yang pertama, usianya sudah sampai sempurna 15 tahun.
Jadi ini kriteria yang pertama. Cara menentukan orang itu baligh adalah 15 sanah fi dzakar wal unsa. Baik laki-laki atau perempuan sudah mencapai usia 15 tahun yang dihitung dengan menggunakan sanatan qamariyah, perhitungan bulan, tahun qamariyah. Jadi 15 tahun itu hitungannya bukan tahun Masehi, tapi tahun qamariyah. Ketika dia sudah mencapai sempurna 15 tahun, kalau sekarang 15 tahun itu kelas berapa ya Pak? SMP ya Bu ya? Sekitar SMP, kelas 2 atau kelas 3. Maka dia sudah baligh, meskipun belum pernah misalnya keluar sperma. Sempurna 15 tahun, maka dia sudah baligh. Kemudian tanda yang kedua adalah al-ihtilam fi dzakar wal unsa li tis'i sinin qamariyah. Ihtilam itu artinya mimpi basah, baik bagi laki-laki maupun perempuan di usia minimal 9 tahun qamariyah. Jadi meskipun belum sampai usia 15 tahun, 9, 10, 11, 12 tahun, tiba-tiba kok bilang, "Pah, semalam aku mimpi." Mimpi apa, Nak? Indah mimpinya, Pak. Indah mainan di kebun, bunga-bunga. Kok tiba-tiba ada pas lawan jenis yang menyentuh, kemudian bangun tidur kok tiba-tiba basah celananya, misalnya. Maka itu disebut dengan ihtilam, mimpi basah. Ketika orang sudah mengalami ihtilam, baik usia 10, 11, maka dia sudah baligh. Ketika itu taklif sudah berlaku bagi dia. Sudah berlaku kewajiban sholat, kewajiban puasa. Kemudian yang ketiga, tanda orang baligh, ini khusus untuk perempuan. Yaitu adalah al-haidu fil unsa li tis'i sinin qamariyah. Khusus untuk perempuan ada satu lagi alamat baligh itu. Apa? Menstruasi. Sudah mengalami menstruasi di usia minimal 9 tahun qamariyah. Nah, maka itu 3 tanda baligh itu kalau sudah dialami seseorang, maka dia berarti sudah kena taklif kewajiban syariat. Dan tidak ada tanda yang keempat berbulu, nggak ada Pak. Jadi 3 itu saja, usia 15 tahun, pernah mimpi basah, yang terakhir kalau perempuan, menstruasi, datang bulan. Nah, itu jadi syarat wajib sholat yang kedua adalah buluh. Yang ketiga adalah al-aqlu. Apa artinya al-aqlu? Akalnya normal, bisa berfungsi dengan baik, membedakan yang baik dan yang buruk. Itu namanya al-aqlu. Jadi nggak cukup baligh. Ada orang baligh yang akalnya nggak berfungsi, maka dia nggak wajib sholat. Contohnya apa? Fala tajibu 'alal majnun. Maka sholat tidak diwajibkan bagi orang yang majnun, yang hilang akalnya. Tetapi orang yang berakal wajib sholat. Sehingga ketika akalnya hilang, maka taklif sholat tidak ada lagi. Oleh karena itu orang yang tidur itu sebenarnya nggak kena taklif sholat. Nggak dosa. Misalnya orang tidur dari jam 10 pagi, bablas sampai jam 4 sore. Kelewatan, waktu zuhurnya kelewatan. Maka dia nggak berdosa karena meninggalkan sholat zuhur kalau nggak ada yang bangunin. Tapi wajib qadha. Beda sama mughma alaih. Mughma alaih itu orang yang hilang akalnya karena pingsan. Fuqaha membedakan Pak. Orang hilang akalnya karena pingsan. Diimpus menjelang operasi misalnya. Diimpusnya jam 11 siang. Dia sudah hilang kesadaran. Kemudian masuk waktu zuhur masih belum sadar. Baru sadar jam 5 sore. Maka dia tidak wajib melakukan sholat zuhur karena akalnya sedang nggak berfungsi ketika itu. Pertanyaannya wajib qadha nggak? Menurut mazhab Syafi'i tidak wajib qadha. Beda dengan orang tidur. Kalau orang tidur sama, nggak dosa dengan meninggalkan sholat, tapi bedanya orang tidur itu wajib qadha. Tapi kalau orang yang mughma alaih, pingsan, dia tidak kena taklif sholat, juga tidak diwajibkan untuk mengqadha'i sholat yang ditinggalkannya. Kenapa? Yaitu tadi, syarat wajib orang sholat itu yang ketiga adalah akal. Akalnya berfungsi sempurna. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah an-naqa 'anil haidhi wan nifas. Nah, ini yang terpenting. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu, bahwa syarat wajib yang keempat adalah harus bersih dari haid dan nifas. Bersihnya dibuktikan dengan apa? Yang pertama, inqita'ud dam. Darahnya sudah berhenti mengalir. Yang kedua, dengan mandi janabah. Maka ketika itu, ibu-ibu sudah dinyatakan suci. Maka boleh
bahkan wajib melakukan sholat. Tetapi kalau lagi haid, haram melakukan sholat. Haram, Pak ya. Jadi wanita yang tidak sholat ketika haid, tidak sholatnya itu ibadah. Karena mengerjakan perintah Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz enak banget jadi laki-laki, sholatnya bisa full. Kita perempuan gimana? Maka saya jawab, tidak sholatnya wanita ketika menstruasi itu bagian dari ibadah. Karena menjalankan perintah Allah. Dan keistimewaannya adalah sholat yang ditinggalkan selama masa menstruasi tidak wajib diqodoi. Tidak wajib diganti. Beda dengan puasa. Kalau puasa, ibu-ibu puasa menstruasi 7 hari. Maka tidak puasa. Yang 7 hari ini harus diganti, Bu. Tetapi kalau sholat, di antara rahmatnya agama Islam untuk memudahkan kaum wanita adalah karena sholat ini kan banyak. 7 hari saja sudah 35 sholat. Kalau harus diqodoi betapa berat. Maka untuk sholat, syariat tidak mewajibkan mengqodoinya. Nah, jadi itu syarat yang keempat adalah an-naqa 'alal haidhi wan nifas. Bersih atau suci dari haid dan nifas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang kelima adalah bulughud dakwah. Apa yang dimaksud bulughud dakwah? Sampainya dakwah kepada seseorang. Maksudnya apa? Ada seseorang yang hidup di daerah terpencil, di pulau terpencil yang gak terakses oleh manusia di keramaian. Sehingga di sana tidak ada dai yang mengajarkan sholat. Tidak ada dai yang mengajarkan rukun-rukun sholat, berwudu. Sehingga dalam kasus yang seperti ini, dia tidak terkena taklif. Artinya, ketika meninggalkan sholat, syariat tidak memberikannya dosa. Mengapa ulama mensyaratkan bulughud dakwah? Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Aku, kata Allah, tidaklah mengazab suatu kaum sebelum aku mengutus Rasul utusan kepada kaum tersebut. Artinya apa? Ayat ini mengatakan kepada kita, syariat itu tidak berlaku sampai ada utusan Allah yang mengajarkan syariat kepada mereka. Baru syariat itu berlaku. Undang-undang itu nggak bisa diperlakukan sampai ada media massa yang mengumumkan. Nah sekarang kalau orang hidup di daerah terpencil, yang di sana nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang sampai ke sana mengajarkan sholat dan lain sebagainya, maka dia nggak terkena taklif untuk melakukan sholat. Nah, jadi syarat yang kelima ini namanya bulughud dakwah. Sampainya dakwah, dia diajari sholat, tahu caranya, sehingga sholat wajib bagi dia. Kalau meninggalkan maka dosa. Ini berbeda dengan orang yang hidup di tengah-tengah ulama, banyak majelis ta'lim, banyak masjid, tapi dia nggak mau belajar. Maka yang seperti ini tidak ada ma'fu, tidak ada rukhsah dari syariat. Kenapa? Karena dia berdosa meninggalkan belajar. Orang yang seperti ini wajib belajar. Fardu ain, hal-hal yang difardukan kepada kita, kita wajib belajar. Jadi kasusnya ini adalah orang yang tinggal di daerah terpencil jauh dari ulama. Maka masuk ke dalam yang nomor 5. Kemudian yang keenam adalah salamatul hawas. Dan ini yang terakhir. Syarat orang diwajibkan sholat itu ketika panca indranya selamat. Artinya apa? Khususnya 2 panca indera yang menjadi instrumen penting memahami informasi. Apa itu? Penglihatan dan pendengaran. Maka kata para fuqaha, la tajibus sholatu ala man khuliqa a'ma asam walau natiqan. Salat tidak wajib kepada orang yang sejak lahir dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli. Meskipun dia bisa bicara, tapi jarang, Pak. Biasanya kalau buta atau tuli sejak lahir biasanya juga otomatis bisu. Orang yang seperti ini, yang sejak lahir tuli, sejak lahir buta, dia tidak kena taklif melaksanakan sholat. Kenapa? Karena instrumen dia untuk memahami syariat nggak ada. Apa coba instrumennya untuk memahami syariat? Telinga nggak bisa mendengar. Maka bagaimana dia bisa mendengarkan syariat itu? Nggak bisa. Mata juga nggak berfungsi. Mungkin kalau mata masih berfungsi, masih bisa diajarkan secara visual. Tetapi ini juga enggak. Nah, maka yang seperti ini tidak diwajibkan sholat, meskipun bisa berbicara. Itu yang dimaksud dengan salamatul hawas. Panca indera yang berfungsi untuk meraih informasi tidak berfungsi sejak lahir.
Maka orang yang seperti ini tidak memenuhi syarat wajib sholat. Artinya apa? Ketika 6 syarat ini sudah terpenuhi, Islam, kemudian balik, akalnya berfungsi dengan sempurna, suci dari haid dan menstruasi bagi perempuan, kemudian bulughud dakwah, seperti kita ini hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam, ada majelis taklim, ada kajian-kajian keagamaan, kemudian panca indranya pun berfungsi dengan sempurna, maka kita sudah masuk orang yang diwajibkan sholat. Itulah Pak ya. Jadi syurutul wujub itu adalah hal-hal yang kalau ada di dia, maka orang itu sudah wajib untuk sholat. Nah kemudian ada beberapa catatan, itu materi kita siang ini. Ada beberapa catatan yang terkait dengan materi kita yang dirumuskan oleh beberapa ulama. Yang pertama, memang benar bahwa sholat itu diwajibkan ketika usia balik. Kalau tadi secara usia 15 tahun. Tetapi disunnahkan bagi para orang tua untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Karena berdasarkan sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati li sab'in." Perintahkanlah anak-anakmu melakukan sholat usia 7 tahun. Wadribu alaihi li ashrin. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Tujuannya apa? Untuk menanamkan karakter pembiasaan. Karena anak kecil nggak ada istilahnya, biarlah kesadaran Pak Ustadz. Kalau nunggu kesadaran nggak sadar-sadar. Kita yang sudah tua aja kalau kesadaran nggak sadar-sadar. Maka perlu dibiasakan penanaman karakter itu sejak kecil. Meskipun mereka belum balik, belum wajib sholat, tetapi oleh Nabi kita sebagai orang tua dianjurkan memerintahkan anak sholat sejak usia 7 tahun. Ya dengan berbagai macam cara, nggak harus ancamannya pukulan. Bisa misalnya diiming-imingi emas logam mulia 1 gram, misalnya, kan beda kan caranya. Bapak-bapak ini mungkin, kalau mungkin ada orang tua yang memberikan permen, ayo kalau puasa full di bulan Ramadan, dibeliin sepeda misalnya. Puasa full di bulan Ramadan dibeliin PlayStation. Nah, kalau bapak-bapak mungkin dibelikan logam mulia 10 gram. Dengan berbagai macam cara. Yang intinya sebelum masuk usia balik, kita sudah berikhtiar untuk membiasakan itu kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang terpenting, aturan mengqadha sholat. Ini saya kira sangat penting. Ada masalah yang disebut fuqaha adalah mas'alatu zawalil mane. Bagaimana kalau kita nggak wajib sholat karena ada penghalang? Seperti tadi yang penghalangnya kan bisa karena junun, gila. Atau penghalangnya karena haid menstruasi. Sehingga nggak wajib sholat. Kemudian tiba-tiba di tengah waktu penghalang itu hilang. Jadi ibu-ibu masuk waktu zuhur dalam kondisi menstruasi. Kemudian masuk waktu asar, masih menstruasi. Mohon maaf, jam 5 sore menstruasinya sudah clear, hilang. Sudah bersih, darahnya sudah berhenti mengalir dan sudah mandi jinabah. Maka ini disebut oleh ulama zawalul mane, hilangnya penghalang untuk tidak sholat. Kalau tadi dari waktu zuhur masih menstruasi tuh, memang masih tidak sholat. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika menstruasinya hilang, sedangkan waktu sholat masih ada. Bagaimana konsekuensinya secara fikih? Di sini dikatakan idza zalal mane wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram wajaba qada'u tilkas shalah. Ketika penghalang itu hilang dari kita, menstruasi deh contohnya. Kemudian masih tersisa waktu sholat seukuran takbiratul ihram atau lebih. Allahu Akbar. Paling 3 detik Pak. Maka wajib mengqadha sholat tersebut. Jadi ibu-ibu masuk waktu asar masih menstruasi. Tapi jam 17.30, maghrib sekarang jam 18.05. 17.30 sudah suci, sudah mandi. Maka dari waktu suci itu menunggu azan maghrib masih ada 30 menit. Cukup nggak pakai takbiratul ihram? Cukup. Bahkan lebih dari cukup. Maka wajib sholat itu. Kalau nggak nutut waktunya karena bersih-bersih mandi dan lain sebagainya, maka diqadha. Dan ini catatan yang terpenting. Nggak cukup mengqadha'i sholat yang itu aja, Bu. Tetapi wayajibu qadha'u ma qablaha in kanat tujma' ma'aha. Harus mengqadha'i sholat yang sebelumnya kalau memang bisa diqadha.
Nah, ini yang jarang diperhatikan. Maksudnya gimana? Ketika masuk waktu asar jam 5 suci. Maka karena ada waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib mengqadai sholat asarnya itu. Tetapi apakah cukup sholat asar? Ternyata kata ulama tidak. Lihat sholat sebelumnya. Sholat sebelumnya bisa nggak dijamak dengan sholat yang kita qadai? Kalau bisa, maka wajib diqadai sholat yang sebelumnya juga. Saya mau tanya, asar dengan zuhur bisa nggak dijamak? Bisa, Pak ya? Berarti dalam kasus seperti ini, ibu-ibu bukan hanya mengqadai sholat asarnya, tetapi sholat sebelumnya, sholat zuhur. Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Beda kasus kalau begini, sucinya waktu subuh. Waktu subuh misalnya, sekarang matahari terbit itu jam 5:30. Ibu jam 5 sudah berhenti menstruasinya. Maka wajib melakukan sholat subuh. Sholat sebelumnya wajib diqadai nggak Pak Ustadz? Lihat dulu, sholat sebelum subuh apa? Isya. Subuh bisa nggak dijamak dengan isya? Nggak bisa, maka nggak perlu diqadai. Jadi yang diqadai itu adalah sholat yang sekarang dengan sholat yang sebelumnya kalau memang dia bisa dijamak. Berarti contoh yang lain, misalnya sucinya waktu jam 10 malam. Nah, jam 10 malam sudah suci, bersih-bersih. Berarti wajib melakukan sholat isya. Sholat sebelumnya sholat maghrib. Bisa nggak isyanya diqadai dengan dijamak dengan maghrib? Bisa. Berarti maghribnya juga harus diqadai. Nah, jadi konsep qadoknya begitu Bu ya. Jadi yang diqadai bukan hanya sholat saat itu, tapi sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Kasus satu lagi Pak. Sucinya misalnya azan isya sekarang jam berapa Ustaz? Jam 7.05 okay? 19.25 azan isya. Ibu suci pukul 19.00, darah sudah berhenti. Jam 19.00. Berarti sisa berapa Bu waktu maghrib? 5 menit. 5 menit cukup nggak untuk takbiratul ihram? Cukup. Maka sholat maghribnya wajib dikerjakan, kalau nggak nutut karena mandi diqadai. Oke, sholat maghribnya wajib. Pertanyaan saya, sholat yang sebelum maghrib wajib diqadai juga nggak? Yaitu sholat asar. Kenapa tidak wajib? Karena maghrib dengan asar tidak bisa dijamak. Nah, jadi itu konsepnya Pak ya. Konsep ketika kita memiliki penghalang, penghalang itu hilang sebelum waktu sholat habis. Maka aturan mainnya seperti itu. Nah, ini aturan fikih yang jarang dihadirkan oleh khususnya ibu-ibu yang setelah suci menstruasi dan nifas. Jadi saya kira ini penting. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan sholat. Nanti kita perjelas di sesi tanya jawab, barangkali ada yang iskal. Yang jelas hari ini kita sudah membahas satu tema penting, yaitu syurutul wujub, syarat wajibnya sholat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan kalau memang ada diskusi, atau kalau dicukupkan tidak apa-apa. Bagaimana ibu ada yang mau bertanya? Bapak-bapak. Cukup? Oke, alhamdulillah. Mari kita tutup kajian siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.